Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Arabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Suratun Nisa al-ayah 68. Sadaqallahul azim. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Awalan iza laqaitahu fasallim alaihi, thaniyan wa iza da'aka fa'ajibhu, thalithan wa iza istansahaka fansahu, rabi'an wa iza atasa fahamidallah, khamisan wa iza marida fa'udhu, sittan wa iza mata fatsba'athu. Rawahu Muslim. So sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah zuhur Masjid Raya yang kita hormati, tiadalah henti-henti kita memanjatkan puji syukur, ucapan alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah senantiasa memberikan kita berupa sihatul badan, sehat fisik dan badan kita. Memang inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah setiap saat. Afini fi badani, sehatkan badanku ya Allah. Afini fi sam'i, sehatkan pendengaranku. Afini fi basari, sehatkan pendengaran dan penglihatanku. Dengan kesehatan yang prima yang Allah berikan kepada kita, tentu akan kita gunakan ziyadatan ibadatan lillah, untuk menambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam senantiasa pula kita doakan, kiranya Allah berkenan menyampaikan salam kita kepada kekasihnya, Rasul dan Nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai tuntunan kajian kultum zuhur kita hari ini adalah salam persaudaraan Islam. Amatlah dahsyat sekali. Berdasarkan pesan Allah yang kita kutip di dalam surat An-Nisa ayat 76, secara kontekstual Allah berfirman, dan apabila kamu diberi sebuah salam penghormatan, maka jawablah salam itu dengan jawaban yang lebih sempurna lagi, atau dengan jawaban yang sama dengan salamnya. Sesungguhnya Allah adalah atas segala sesuatu maha memperhitungkan. Rasul bersabda dari hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, ada 6 kewajiban sesama muslim. Pertama, apabila kita berjumpa, maka ucapkan salam kepadanya. Kedua,
apabila kita diundang, maka perkenankan undangannya. Ketiga, apabila kita diminta nasihat, maka berilah dia nasihat. Keempat, apabila dia bersin, maka pujilah Allah. Dan yang kelima, apabila dia sakit, kunjungilah dia sakit. Dan yang terakhir, keenam, apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya ke makam perkuburan. Inilah 6 macam kewajiban sesama muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Agaknya ada semacam budaya timur yang semakin hari semakin hilang di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kecuali di pertemuan-pertemuan formal, di pembukaan masa sidang, pembukaan penutup sidang DPR misalnya, atau di acara-acara pertemuan formal, maka budaya salam ini itu cuman kita dengar, tetapi kita sangat jarang melihat sekarang budaya salam ini ketika kita berjumpa di tengah jalan, berjumpa tanpa kita ketahui di mana-mana tempat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita, apabila kita diberi penghormatan oleh teman atau saudara kita dengan ucapan salam, maka memulai salam menurut para ulama hukumnya wajib, tetapi ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sunat. Tetapi menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Misalnya Assalamualaikum, maka kita harus menjawab Waalaikumsalam. Kalau kita berada dalam jamaah yang banyak, seperti salat jamaah sekarang ini, seorang mubaligh menyampaikan ucapan salam dengan ucapan Assalamualaikum, maka menjawab salam itu termasuk fardu kifayah. Artinya kalau tidak bersama-sama menjawab, cukup 1 atau 2 orang saja menjawab, maka terbayarlah utang bersama. Oleh karena itu, ucapan salam ini agaknya tidak tergantikan oleh ucapan sabahal khair, selamat, atau sabahal khair, selamat pagi, sabahan nur, selamat siang, sabahal lail, selamat malam. Nah, ketiga bahasa Arab ini sudah include terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang berbahagia, marilah kita sejenak melihat sejauh mana pandangan Islam terhadap ucapan salam ini. Ketahuilah bahwa memberikan salam kepada sesama, kita mengetahui bersama bahwa salam itu merupakan asma min asma'illah, merupakan nama dari nama Allah yang kita elu-elukan di dalam berzikir, ya salam, wahai orang yang memberikan selamat. Maka kenapa kita harus merasa minder, merasa rendah diri? Kenapa harus dengan ucapan yang lain? Oleh karena itu, marilah kita sekarang ibda binafsik, memulai dari diri, agar kita senantiasa memberikan salam Islam ini kepada sesama kita, baik di rumah, di tetangga kita, di RW RT kita, di masyarakat kita bersama. Marilah kita budayakan salam ini secara serentak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut beberapa ulama mengatakan bahwa memberikan atau ucapan salam adalah merupakan perintah
Iza hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Ini merupakan dalil buat kita bahwa memulai salam hukumnya adalah wajib, dan bahkan ketika kita membudayakan salam ini, maka kehidupan kita yang penuh dengan tantangan hidup, halangan hidup, rintangan hidup, ancaman hidup, baik yang datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, dari atas dan dari bawah, maka kalau budaya Islam, budaya salam ini terus kita budayakan, insya Allah hidup kita fi hifzillah, hidup kita akan senantiasa berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, inilah beberapa kutipan hadis. Namun ada hadis yang lain mengatakan, Rasul bersabda, afdalul a'mal, seutama-utama amalan bagi kita bersama adalah it'amut ta'ami, memberikan makan orang yang butuh makan, dan wa taqra'us salam, memberikan salam kepada siapa? Tentunya salam yang kita berikan sesuai dengan sunnah Rasul, man arafta, kepada orang yang engkau kenal, wa ala man lam ta'rif, dan termasuk kepada orang yang tidak engkau kenal. Bapak Ibu saya hormati, ketika kita melaksanakan rukun Islam yang kelima, berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, di mana Mekah adalah sebagai sebuah negara Islam yang kultur salamnya senantiasa kita dengar setiap saat. Baik saudara kita yang kita kenal sebangsa setanah air maupun tidak, tetap mengatakan Assalamualaikum, salam terhadap Anda, dan jawabannya ringkas, Waalaikumsalam. Tetapi beberapa pendapat mengatakan jawaban yang paling utama adalah warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh, ditambah lagi dengan ucapan semoga Allah meridai kita bersama. Inilah yang pertama yang perlu kita budayakan kembali, ucapan salam, agar kita berada dalam keselamatan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, iza da'aka fa'ajibhu, apabila kita diundang, maka sebagian ulama mengkhaskan undangan yang tertentu, misalnya undangan pada peresmian pernikahan, maka ini wajiblah kita perkabulkan, walaupun kondisi keuangan kita, kondisi finansial kita tidaklah mencukupi, namun kita bawa doa kepada yang bersangkutan agar yang melaksanakan pernikahan itu akan menjadi keluarga yang mawaddah dan sakinah. Namun rasanya kalau kita tidak memiliki sesuatu, maka kita ada doa untuk itu, maka doalah yang akan kita berikan kepada bersangkutan, tetapi kita hadiri undangannya itu. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, lalu yang ketiga ialah wa izastansahaka fansihhu, artinya apabila kita diminta nasihat, tentu ad-din nasihah, inti agama itu adalah saling menasihati. Diminta atau tidak diminta, maka kita wajib memberikan nasihat. Seperti fakta sejarah di dalam Al-Quran mengatakan, ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memberikan nasihat kepada kaumnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 63, uballighukum risalati rabbi, aku hanya sekedar menyampaikan risalah kerasulan dari Tuhanku, wa ansah lakum, dan sekedar memberikan nasihat buat kamu, wa a'lamu minallah, dan memberitahu kepada
kalian dari Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Nah, oleh karena itu saling menasihati sangat penting dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat sesuatu, sekurang-kurangnya kalau kita punya kuasa, rubahlah dengan kekuasaan yang ada. Kalau tidak, rubahnya dengan lisan atau memulai dakwah dan nasihat-nasihat. Kalau tidak, tentu dengan hati. Tetapi inilah adhaful iman, iman yang sangat lemah sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, lalu yang keempat adalah wa iza atasa fahamidallah, apabila teman kita bersin. Rupanya bersin ini saya baca dalam kitab Subulus Salam, bersin yang dialami oleh seseorang itu taubahnya seperti gempa yang dialami alam ini. Jadi begitu gempa ini keluar, maka teredamlah panas bumi yang selama ini sudah meledak. Oleh karena itu, bersin yang kita alami berarti Allah melalui bersin mengeluarkan beberapa penyakit yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itulah wajib kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Manakala kita mendengar ucapan kawan dengan mengucapkan alhamdulillah, maka orang mendengar itu berkewajiban menjawabnya, yarhamukallah, semoga Allah merahmati Anda. Nah, inilah saling doa mendoakan ketika kita mengalami bersin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada 3 bentuk jawaban yang sebenarnya dalam kajian hadis. Pertama adalah yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi jawabannya yahdikumullah wa yuslih balakum. Allah memberikanmu hidayah dan akan memperbaiki keadaanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dari semua suasana dan waktu. Dan yang ketiga adalah yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kita dan juga mengampuni kamu semua. Betapa indahnya ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ketika saudara kita bersin. Lalu yang kelima adalah wa iza marida fa'idhu, apabila dia jatuh sakit, maka selayaknya lah kita mengunjunginya. Mungkin 3 hari, 4 hari setelah sakit kita dengar teman saudara kita sakit, maka ketika dia sakit kita kunjungi. Ini merupakan obat tersendiri bagi yang bersangkutan. Apalagi ketika kita mengalami sakit, maka kita letakkan tangan kita di badan yang sakit, lalu membaca bismillah 3 kali, lalu diikuti dengan a'udzubika min syarri ma yajidu wa yuhazir sebanyak 7 kali. Kemudian kita tambah Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, izhab anhu syarra, hilangkanlah dari yang bersangkutan penyakit, isfihi, sembuhkan dia, la syifaan illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan. Nah, ini sudah dibuktikan doa ini oleh Nabi Allah yang Ayyub alaihissalatu wassalam dengan mengucapkan Rabbi masasni dzurri wa anta arhamur rahimin, ya Tuhanku telah menyentuh aku penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, doa Nabi Ayub ini kalau kita jadikan zikir harian kita, insya Allah kita akan terjauh oleh Allah dari segala penyakit yang saat ini banyak sekali jenis dan macamnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah faiza mata fatsba'ahu, apabila pendek umurnya dia meninggal dunia, maka ada kewajiban kita di samping kita memandikan, mengafani, mensalatkan dan membawa dia ke makam perkuburan. Maka ketika kita ikut berpartisipasi, ikut pergi ke makam perkuburan,
maka itu akan disediakan pahala yang amat besar oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi, dasarnya hadis Nabi bagaikan dua gunung emas sebesar bukit Uhud. Nah, betapa hebat ajaran Islam kalau kita mengamalkan hal-hal yang ringan, hal-hal yang kecil. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang amat terbatas ini, marilah kembali kita mencoba membudayakan ucapan salam sebagai lambang keislaman kita antar sesama. Jangan minder, jangan malu, jangan takut, jangan ragu-ragu, karena salam merupakan buat kita untuk memelihara diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La